Kali ini, Mr. Grace mau review laptop gaming yang cukup spesial lagi nih, Grace Friend. Nice. Selain punya harga yang cukup terjangkau, laptop ini juga punya spek yang cukup gokil dan yang paling spesial ada di GPU-nya yang beda nih, Grace Friend. Penasaran gimana reviewnya dan siapa aja sih kompetitor terdekatnya dia? Tenang, gue Mr. Grace dari Agres ID, ini dia review Lenovo Log 15. Kuy, review brother. Sebelum mulai, boleh dong Grace Friend, subscribe dulu nih ke channel YouTube-nya Agres ID dan pastiin kalian nyalain notif loncengnya biar nggak ketinggalan video review laptop menarik lainnya dari Mr. Grace dan Agres ID. Buat kalian yang pengen tahu kita lagi ada promo apa aja, better kalian cek sosmed kita kayak IG sama TikTok-nya Agres ID sekarang juga. Pertama, Mr. Grace mau bahas dulu soal desainnya. Lenovo Log yang sekarang Mr. Grace review ini sebenarnya agak berbeda nih Grace Friend dibandingin sama Log yang pernah Mr. Grace review beberapa waktu lalu. Log yang terbaru ini hadir dengan desain yang jauh lebih fresh, jauh lebih minimalis, dan pastinya jauh lebih mewah. Menurut Mr. Grace, malah yang versi sekarang ini desainnya malah jadi lebih mirip kayak Legion series. Jadi buat kalian yang pengen beli Legion tapi masih terbatas dari sisi finansial, beli Log 15 ini kalian auto jadi sultan. Canda. Tapi memang jujur keren sih desainnya, kayak mewah gitu. Kalau kita bicara soal lubang fan-nya nih Grace Friend, ini dia nih yang bikin laptop ini terlihat cukup mewah. Sebenarnya bisa dibilang Lenovo ini sedikit merevisi ruang udara dari cooling system Log 15 ini, di mana lubang exhaust yang sebelumnya muncul dari 3 sisi, sekarang jadi cuma di bagian belakang doang. Makanya bisa kalian lihat dari sisi kanan dan kirinya sama sekali nggak ada lubang exhaust, dan itu salah satu hal yang bikin penampilan dari Log 15 ini jadi lebih keren. Soal cooling sistemnya bagus apa enggak? Tenang, kita bahas nanti pas di pengujian. Sekarang kita bahas desain dulu aja deh. Yuk, kita lanjut lagi. Bahas soal build quality-nya, sebenarnya material body laptop dari Log 15 ini masih menggunakan plastik. Akan tetapi kualitas ketangguhannya ini nggak perlu diraguin lagi. Karena Mr. Grace nih ya, ketok-ketok nih di beberapa area body laptop nih, sama sekali nggak ada area yang kopong. Pokoknya ya cukup gokil lah build quality-nya. Untuk dimensi, kurang lebih laptop ini masih mirip-mirip sama Log seri sebelumnya. Dimana untuk sebuah laptop gaming, dia tuh nggak gede-gede banget ya, walaupun gede ya, tapi maksudnya nggak yang, wow, tebel, bulky banget gitu ya. Jadi nggak yang mengganggu banget deh kalau secara dimensi. Lebih lengkapnya, laptop ini punya panjang di 35,9 cm, lebarnya 25,7 cm, serta ketebalan di 2,9 cm. Dan untuk bobot pun juga sama, tergolong cukup ringan untuk sebuah laptop gaming, di mana laptop ini bobotnya cuma di 2,4 kg doang. Sekarang kita masuk ke bagian keyboardnya nih. Kalau bicara soal layout, desain keyboardnya ini dari Log 15 yang sekarang ini kurang lebih mirip sama kayak Log seri sebelumnya nih. Hanya saja untuk yang sekarang dia tampil warnanya ini cukup berbeda nih. Dia tampil nggak dengan warna yang nggak senada dengan warna body, di mana yang sekarang ini warnanya hitam. Tersedia juga number pad di sebelah kanan keyboard laptop ini, dan ini berita baiknya untuk para gamers, tombol arrow-nya ini, nih 4 ini nih, udah full size ukurannya, jadi nambah kenyamanan ketika kalian bermain game. Untuk impresi, feel mengetiknya ini cukup soft dengan travel distance yang cukup dalam. Bisa dibilang sebuah berita baik sih buat kalian yang senang ngetik pakai laptop ini. Dan memang benar adanya dipakai ngetik dan untuk main game ya seenak itu. Salah satu hal yang masih dipertahankan juga yaitu 4 zone RGB backlit-nya yang bisa diatur dari software Lenovo Vantage. Kalau soal penampilan, nggak usah ditanya lagi lah ya, estetik abis pastinya. Terakhir, untuk touchpad-nya, Log ini punya ukuran yang cukup gede, jadi dia punya area yang cukup luas nih untuk swipe-swipe tangan kalian. Pastinya ya, kalau impresi udah enak lah touchpad-nya. Sekarang, masuk ke layar dong. Secara spek dulu aja deh. Spek dari layar Log 15 ini dia punya ukuran 15,6 inci dengan resolusi Full HD, panelnya IPS, refresh rate di 144 Hz, dan color gamut di 100% sRGB, lalu brightness di 300 nits, dan udah anti glare. Bisa dibilang di kelasnya laptop ini punya layar yang paling baik, karena cuma dia satu-satunya di kelasnya yang color gamutnya ini udah 100% sRGB. Untuk impresinya, Log 15 ini punya tampilan visual yang cukup oke. Dia enak dipakai buat main game, dan dia juga enak serta capable buat dipakai untuk kegiatan konten kreator sekalipun.
Mr. Grace pakai buat main game kompetitif kayak CS2, ini layarnya udah oke banget. Motionnya mulus, serta response time-nya pun juga cepat. Nggak ada tiring lah pokoknya. Untuk konten kreator, ini juga udah mumpuni banget, karena dengan color gamut di 100% sRGB, pastinya laptop ini udah rekomen. Mr. Grace pakai untuk color grading, dan pas diekspor ke beberapa platform lain, warnanya ini nggak ada yang miss. Terakhir, untuk kegiatan sehari-hari, pastinya udah enak banget lah Grace Friend. Karena dengan segala spek yang ditawarkan tadi, tampilan visualnya itu kalau dipakai untuk kegiatan harian, ya let's say streaming deh, nonton film, ya visualnya tajam lah. Serta tone warnanya karena 100% sRGB, pastinya dia lebih colorful. Ya good job lah untuk Lenovo, karena udah bikin layar yang mumpuni banget nih untuk sebuah laptop gaming entry level terutama. Untuk port, di sebelah kanan ada satu USB-C 3.2 Gen 2, satu combo audio jack, dan satu USB Type-A 3.2 Gen 1. Di belakang, ada satu USB Type-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1, RJ45 Ethernet LAN, satu USB Type-A 3.2 Gen 2 lagi, dan satu DC-in charging port. Di kiri, semuanya kosong. Ini dia nih yang menurut Mr. Grace bikin lebih mewah looks-nya. Oke, kita lanjut. Konektivitasnya laptop ini udah menggunakan Intel Wi-Fi 6 AX203 dan Bluetooth versi 5. Untuk speakernya, laptop ini punya dua buah speaker yang telah dioptimize dengan Nahimic Audio. Buat yang penasaran suaranya kayak gimana, nih kita cek sound sekarang dari Log 15 ini. Untuk webcam, laptop ini menggunakan resolusi HD 720p dan udah dilengkapin sama privacy shutter demi alasan keamanan. Buat yang mau tahu kualitas webcamnya kayak gimana, nih kuy, Mr. Grace tes. Berikut ini adalah tes webcam dari Lenovo Log 15. Kurang lebih hasilnya kayak gini nih Grace Friend. Menurut kalian gimana? Bagus atau enggaknya? Ramein aja di kolom komentar dong Grace Friend. Overall kalau untuk first impressionnya, hadir dengan sebuah penyegaran di bagian desain, Log 15 ini tampil dengan desain yang jauh lebih mewah untuk sebuah laptop gaming entry level. Selain itu masih ada beberapa hal yang dipertahankan dari Log seri sebelumnya. Contohnya nih, kayak layout keyboard dan RGB backlit-nya. Poinnya, laptop ini secara first impression udah memenuhi ekspektasi Mr. Grace lah, at least. Itu semua menurut opini pribadi Mr. Grace, dan kalau dari kalian ada informasi yang berbeda, baiknya sih mending kita saling diskusi aja nih di kolom komentar. Sekarang, masuk ke speknya nih Grace Friend. Kayak biasa, Mr. Grace pasti mulai dari CPU dulu nih. CPU dari Log 15 ini dia menggunakan Intel Core i5 12450HX. Dia punya 8 core 12 thread dengan max clock di 4,4 GHz dan smart cache-nya sebesar 12 MB. Base TDP ada di angka 55 watt. Berdasarkan hasil pengujian CPU yang Mr. Grace lakukan, mendapatkan angka 7.623 poin di 3D Mark Time Spy. Lalu untuk Cinebench R23-nya, multi-core dapat di 10.559 poin dan single core di 1.631 poin. Di atas kertas, angkanya sih tergolong cukup oke. Tapi apakah ketika pengetesan nanti akan berkata begitu? Tonton terus videonya ya. Sekarang GPU-nya. GPU-nya ini, si Log 15, dia menggunakan Intel Arc A530M. Hal ini cukup spesial nih Grace Friend. Ini dia nih yang Mr. Grace bilang spesial di awal. Karena biasanya Intel kan hanya fokus di integrated GPU saja. Tapi kali ini, mereka hadir dengan discrete GPU dan yang ini yang versi mobile-nya nih. Sebagai perbandingan, Intel Arc A530M ini bertarung, kalau dari saingannya kubu hijau ya, dia bertarung dengan Nvidia GeForce RTX 3050 yang VRAM-nya versi 4GB. Oke, kita lanjut nih sekarang. Untuk microarsitektur dari A530M ini, dia menggunakan Xe HPG. Untuk VRAM-nya dia di 4GB, Xe Core-nya di 12, Ray Tracing unitnya 12 juga, dan 192 execution unit. Tentunya dia support XeSS, Ray Tracing, dan AV1 decoder. Hasil pengujian sintetis graphics score mendapatkan angka di 5.799 poin menggunakan 3D Mark Time Spy. Untuk hasil graphics score sintetis, Arc A530M ini sedikit lebih tinggi skornya dibandingin dengan RTX 3050 yang ada di Asus TUF Desk F15. Mr. Grace coba ambil salah satu hasil benchmarknya dari laptop ini. BTW, kenapa sih harus Mr. Grace pilih Asus TUF Desk F15? Karena laptop ini punya spek yang mirip-mirip dengan CPU sama-sama yang menggunakan Intel Core i5 Gen 12, tapi bedanya cuma si Log ini pakai seri HX yang TDP-nya 10 watt lebih tinggi di 55 watt, sementara kalau TUF itu dia hanya di 45 watt saja karena yang seri H. Dan untuk GPU-nya,
Si TUF dia menggunakan RTX 3050 yang VRAM-nya 4 GB. Ya, saingan yang setara dari si Arc A530M-nya Intel di Log 15 ini. Penasaran kan nih pas pengetesan kayak gimana? Nanti nih, Mr. Graspil pas tes gaming dan editing. Ya, tonton terus aja nih. Sekarang RAM-nya. Dia kapasitasnya 8 GB DDR5 dengan clock speed di 4800 MHz. Dan pastinya dia upgradable. Storage-nya SSD NVMe PCIe Gen 4 dengan kapasitas setengah tera. Untuk pengujiannya, kecepatan read ada di 5072 Mbps dan write di 3574 Mbps. Untuk laptop gaming Intel level nih, speed SSD-nya kenceng nih. Pastinya laptop ini dia juga dilengkapi dengan Windows 11 Home serta Office Home Student 2021. Sekarang kita masuk ke pengujian nih Grass Friend. Tapi Mr. Grass mau disclaimer dulu sebelumnya nih. Di mana Mr. Grass melakukan pengujian terhadap laptop Log 15 ini dalam kondisi standar tanpa ada ubahan apapun terhadap internal spek laptop ini. Selama pengujian, Mr. Grass juga setting mode laptop ini ke mode performance, discrete GPU only, dan pastinya dalam kondisi charging biar performa asli dari Log 15 ini keluar semua. Oh ya, untuk tes editing dan gaming, Mr. Grass juga kasih beberapa footage perbandingan juga dengan yang Asus TUF F15 untuk mengetahui bagaimana performa dari Arc A530M. Mr. Grass sengaja membuatkan comparison tentang pengujian dari pengujian ini karena sebelumnya belum pernah ada discrete GPU yang dibuat dari Intel. Jadi, untuk memberikan gambaran yang jelas juga kepada kalian nih Grass Friend, Mr. Grass menyediakan unit comparison ini yaitu Asus TUF F15 karena memang speknya ini mirip-mirip lah bisa dibilang. Dan perlu diingat juga kalau pengujian ini tidak ada niatan untuk menjatuhkan salah satu pihak dan murni ini hanya untuk review suatu produk dan edukasi saja. Yuk, kita lanjut. Pertama kita melakukan pengujian cooling system dulu nih. Log 15 yang kita tes saat ini, dia menggunakan thermobaric cooling system dari Lenovo nih, dimana nih ada sedikit revisi juga dari cooling system dibandingkan dengan Log 15 yang tahun lalu. Salah satunya kayak lubang fan exhaust-nya ya. Berdasarkan pengujian yang Mr. Grass lakukan menggunakan 3D Mark Time SPI stress test, nilai yang didapat dari cooling systemnya ini ada di angka 98,7% dan lolos stress test nih. Untuk suhu CPU dia konsisten di 70-an derajat Celcius serta GPU-nya ada di 60-80 derajat Celcius. Nampaknya, revisi di cooling system yang dilakukan Lenovo ini berhasil. Sekarang, kita tes editing nih Grass Friend dengan software Adobe Premiere Pro. Kita mulai dari 4K 60 dulu nih. Ini, untuk Log 15, dia dapat angka di 3 menit 28 detik. Sementara TUF F15 saingannya ada di 1 menit 45 detik. Untuk Full HD, Log 15 dapat di 58 detik, sementara TUF F15 dapat di 1 menit. Hasil pengujiannya sih agak unik ya, dimana keduanya ini menang di salah satu aspek. Dimana Nvidia tuh menang di rendering 4K, sementara si Intel menang di render Full HD meskipun dengan angka gap yang nggak terlalu jauh. Angkanya sih sebenarnya dari Log 15 ini cukup kencang, tapi ya masih belum cukup kencang kalau dibandingkan dengan RTX 3050 yang VRAM-nya 4 GB. Sekarang bagian yang ditunggu-tunggu nih Grass Friend, gaming. Game pertama, Counter-Strike 2. Log 15 dapat di 120-160 fps, sementara TUF dapat di 160-210 fps. Berikutnya, Ghostwire Tokyo. Log 15 dapat di 80-110 fps, sementara TUF dapat di 100-120 fps. Forza Horizon 5. Log 15 dapat di 70-90 fps, TUF F15 dapat di 90-100 fps. Terakhir, Hogwarts Legacy. Log 15 dapat di 50-65 fps dan TUF F15 dapat di 60-80 fps. Untuk gaming memang secara overall game masih jauh lebih unggul si RTX 3050 yang VRAM-nya 4 GB. Bicara head to head, laptop Log 15 ini sebenarnya satu-satunya yang bertarung dengan hanya menggunakan GPU dari Intel. Tapi karena Arc A530M itu setara dengan RTX 3050 yang 4 GB, Mr. Grass spell aja nih lawan-lawannya dari Log 15 ini ya bisa dibilang yang punya spek mirip-mirip dan bertarung di harga belasan juta kecil. Yang pertama dari brand MSI dengan Tin G-F63-nya, dimana kalau spek sebenarnya kedua laptop ini bisa dibilang mirip-mirip dengan CPU Intel Core i5 Gen 12-nya serta dibanderol dengan harga yang lebih terjangkau nih untuk si Tin. Akan tetapi laptop ini desainnya ya biasa aja sih. TGP dari GPU juga cukup rendah di 45 watt dan untuk kipasnya dia cuma punya satu fan, sementara kalau si Log ini udah 2 fan. Dan untuk kualitas visual layarnya dia bisa dibilang nggak sebaik si Log 15 ini. Kedua dari Acer dengan Nitro 5, di mana laptop ini punya desain yang cukup eye-catching. CPU-nya pakai Intel Core i5 12500H, di mana ini core sama thread-nya jauh lebih banyak dan sama-sama udah ada RGB keyboard. Akan tetapi si Nitro 5 ini bisa dibilang punya suara fan yang cukup tinggi ya.
jadi cukup kenceng lah. Serta kualitas layar yang dibawa dari Log 15. Ketiga, ada Victus 15, di mana laptop ini punya spek yang mirip-mirip juga dengan Log 15, akan tetapi harga yang dibanderol nih cenderung cukup tinggi dan layarnya juga masih di bawahnya dari Log 15. Dan terakhir, ada Asus TUF Dash F15 yang menjadi benchmark comparison dari si Log 15 tadi. Untuk spek ya memang cenderung mirip-mirip, hanya saja si Log 15 ini dia punya spek yang ya sedikit lebih better lah, kayak dari segi layar dan desain serta harga yang lebih terjangkau juga. Sebagai laptop gaming yang bisa dibilang pertama menggunakan discrete GPU dari Intel, Log 15 yang satu ini bisa dibilang mencoba untuk menggebrak pasar dengan laptop yang menggunakan hardware CPU, GPU all Intel nih. Yang cukup spesialnya lagi, laptop ini udah punya harga yang cukup terjangkau di kelasnya, tapi secara spek yang diberikan ya juga udah cukup gokil banget lah. Dimana lagi kan kalian cuma dengan budget 11 jutaan aja, kalian udah dapat laptop gaming terjangkau dengan desain mewah, build quality premium, layar yang cocok untuk konten kreator, dan performance at least cukup kencang nih guys friend. Ya memang sih Arc A530M ini masih banyak aspeknya lah ya, dia dimana kalah dari kompetitornya dari kubu hijau. Akan tetapi untuk sebuah pemain baru di discrete GPU, Intel udah mencoba untuk masuk ke pasar ini dan ya hadir dengan persiapan yang cukup matang. Dan tadi kan angka performanya juga cukup ya sebenarnya cukup kencang guys friend, cuma memang kalah aja dibandingin sama RTX 3050 yang 4GB. Pokoknya meskipun laptop ini memang market utamanya ditujukan untuk seorang casual gamers atau newbie content creator, akan tetapi dipakai untuk kerja profesional pun Log 15 ini bisa dibilang ya tergolong cukup mumpuni nih guys friend. Intinya buat kalian yang pengen check out laptop keren ini, kencang, terjangkau, dan ganteng, langsung aja ke link pembelian yang udah Mr. Grace taruh di kolom deskripsi, atau kalian bisa langsung datang aja ke store Agres ID terdekat dari rumah kalian. Well Grace friends, sekian review dari Mr. Grace terhadap laptop Log 15 yang bisa dibilang nih hardware-nya all Intel nih ya. BTW Grace friend, jangan lupa dong untuk like, comment, share, dan subscribe ke channel YouTube-nya Agres ID, dan pastiin kalian nyalain notif loncengnya biar nggak ketinggalan video review laptop menarik lainnya dari Mr. Grace dan Agres ID. Jangan lupa juga untuk follow sosmed kita yang lainnya kayak IG sama TikTok-nya Agres ID, karena di situ kita punya banyak banget nih konten-konten menarik kayak edukasi atau mungkin tech review yang ya short-shortnya aja lah ya. Serta mungkin info giveaway atau info promo Grace friend. Aduh, pantengin aja deh mendingan. Lalu buat kalian yang punya masukan nih untuk kedepannya Mr. Grace pengen review laptop apa, ramein aja deh di kolom komentar karena Mr. Grace pasti baca kok. Alright Grace friend, sampai ketemu di video selanjutnya. See you and ciao.